Sebelum gua memulai video kali ini, gua mau berterima kasih kepada seluruh staf dan pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang habis-habisan melawan Jepang. Gua pribadi sangat bangga, dan gua juga pengen bilang banyak di luar sana supporter juga bangga, lebih banyak daripada yang cuman bisa menghujat dan mengkritik. Kritiknya subjektif lagi kan. Melawan peringkat 17 dunia yang berpengalaman di Piala Dunia, bukan cuman hanya Asia, timnas yang dihuni pemain yang sudah bermain di level tertinggi Liga Eropa. Melawan itu semua dengan pemain mayoritas di bawah 22 tahun, dan peringkat kita itu 146, dan kita hanya kebobolan lewat gol penalti, 1 gol bunuh diri, dan 1 gol lewat servis. Menurut gua itu sudah sangat membanggakan. Bahkan Jerman aja di beberapa waktu kemarin itu dihantam Jepang 4-0 cu. Apakah kita sudah lebih kuat dari Jerman? Oke, bercanda. Gua akan mencoba membuat video ini sesingkat mungkin, walau gue yakin ini bakal panjang, dan gue berharap kalian nonton sampai habis, jangan setengah-setengah habis itu komentar. Gue pribadi gak mau banyak mengomentari tentang performa pemain yang sudah berjuang habis-habisan berusaha bermain sebaik mungkin, tapi kali ini gue ingin mencoba untuk menjawab kritikan orang-orang yang pertanyaannya tuh tentang 1 dan 2 hal. Harapannya semoga apa yang gue lakuin bisa paling tidak menjawab kenapa sih, terus faktanya itu seperti apa sih, dan harapan lainnya bisa menambah sisi sudut pandang kalian agar nanti nih ya, kalau mengkritik itu bukan hanya berdasarkan benci dan gak suka, tapi mencoba seobjektif mungkin. Oke, karena gue adalah pengamat medsos yang tahu perkembangan timnas dari medsos, terus kumpulan informasi dari medsos dan dunia maya, ya gue bakal gunakan itu dengan catatan pasti banyak kekurangannya. Oke, semoga sampai sini lu pada paham. Pertanyaan pertama yang sering banget gue lihat ya, kenapa Sintayong lebih memilih memainkan Arhan ketimbang Pateyama? Oke, kita bakal bahas berdasarkan fakta dan data, sekali lagi yang tentunya diperoleh lewat dunia digital. Ya karena jujur aja gue nggak ikut ngelatih timnas, jadi nggak tahu mereka tuh latihan setiap harinya tuh gimana. Atau mau dirubah aja berdasarkan kasihan mungkin? Ya tapi gimana ceritanya kalau berdasarkan kasihan cowok? Bang kasihan bang, nggak dimainin, dah rela-rela ninggalin ibunya. Ya kalau kasihan ya gue juga kasihan sama Nadio jauh-jauh datang belakangan. Gue juga kasihan sama Dendi sama Sananta yang gak pernah dimainin. Gue juga kasihan sama Wahyu yang mainnya bagus di PSIS gak dimainin padahal badannya kekar seperti Hulk. Ya udah kalau kasihan mainin aja semuanya. Apa seperti itukah keinginan kalian? Menurut gue orang-orang yang seperti ini tuh nggak usah ikut komentar deh. Lu mending ikut nonton aja, terus lu diem gitu. Habis pertandingan tuh lu diem aja gitu. Heran gue. Mindset seperti ini harusnya dihilangin. Oke, kita lanjut. Sekarang mari kita mulai dari fakta dan statistik data untuk menjawab kenapa sih Sintayong itu lebih memilih Arhan ketimbang Shen. Alasan pertama gua rasa sudah jelas, karena Arhan lebih dahulu ikut bergabung ke Turki ke pelatihannya Sintayong. Oleh sebab itu gue jamin kebugarannya lebih baik dan meyakinkan ketimbang Pateyama yang baru join. Itulah kenapa alasannya di pertandingan 1 dan 2 dia bermain. Itu kalau menurut gue pribadi, karena Sintayong itu sering bilang dia tuh lebih suka memainkan pemain yang menurutnya emang bener-bener bugar dan siap. Yang kedua, Pateyama izin menemani ibunya yang sedang sakit. Dari sini kita tahu bahwa Shen memang sangat mengkhawatirkan ibunya, dan lagi kita juga nggak tahu persis seperti apa kondisi terakhir ibunya ketika ditinggalkan Shen. Menurut gua sedikit banyak pasti akan mempengaruhi psikologis si pemain, dan tentu itu juga bakal jadi pertimbangan oleh pelatih dan staf lainnya. Terus yang ketiga, Arhan selalu bermain di 2 laga pertandingan sebelumnya. Menurut hemat nggak boros kacamata gua, dia bermain baik, jarang membuat kesalahan dalam tanda kutip konyol. Kalau masih ada yang meragukan argumen gua, kita bisa sama-sama nonton full 90 menit kalau ada rekamannya Arhan main, terus kita bandingin sama pemain yang lain. Dia emang bagus, lumayan bagus mainnya. Terus yang terakhir, ini gua rangkum aja ya nih ya, biar nggak terlalu banyak gitu kan. Lu mau benci atau suka, lu pasti bakal mengakui bahwa lemparan Arhan itu sangat menguntungkan buat timnas di beberapa pertandingan, menciptakan banyak peluang berbahaya, bahkan kemarin malam itu menciptakan 1 gol. Gue bilang Arhan ini satu-satunya pemain unik di Indonesia sampai sekarang yang memakai lemparan jauh sebagai senjata mematikan. Nih kalau lu masih nggak percaya, lu cari deh datanya ya. Sudah berapa gol yang tercipta dari lemparan ke dalamnya Arhan? Sedikit ngomongin tentang lemparan ke dalamnya Arhan. Dulu itu kalau nggak salah ada pemain di Inggris, Delap ya kalau nggak salah namanya, pemain Stoke City kalau nggak salah ya. Nah dia tuh juga punya lemparan jauh yang keras banget cuy.
cuy. Nah biasanya itu tuh dikomboin sama Peter Crouch, dan itu banyak juga menghasilkan gol, dan itu juga dimanfaatkan sama klub si pemain gitu. Nah itu adalah salah satu alasan kenapa dia dipasang melawan Jepang, karena itu adalah salah satu strategi biar bisa menciptakan peluang. Bang, tapi sudah diantisipasi bang. Hey, itu Jepang udah antisipasi aja berhasil bikin 1 gol. Terus kalau sudah diantisipasi tapi lu punya senjata nggak dipakai gitu. Sekarang gini, gue balik tanya, kalau Patinama yang main, emang Indonesia bakal nggak keserang gitu? Justru kalau Patinama yang main, Indonesia bakal kehilangan kesempatan membuat peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi kan bisa bang pasang Arhan di depan. Ini sih lebih-lebih gimana ya? Emang kalau argumen maksa tuh susah diajak diskusi gitu. Pengennya tuh maksa aja ya, sekalian aja Sen lu mainin jadi giper gitu kan. Gue juga banyak lihat komentar yang bilang Arhan keteteran di gol ketiga gara-gara Arhan kalah sprint. Hei Bambang, gue bilangin ya, itu si Arhan main sudah 80 menit lebih, terus musuh sprintnya itu si Ito yang baru main. Ya wajar lah dia kalah sprint. Ngomongin gol, lu lihat gol kedua juga dari kanan, Sandi nggak bisa blok, nggak ada tuh yang salahin. Terus Jordi juga beberapa kali salah passing, hampir gol, nggak ada tuh dibahas. Sandi juga beberapa kali salah oper bro. Jadi menurut gue kalau emang lu tuh mengkritiknya cuman subjektif, emang udah benci kayaknya ya, lu bakal susah untuk objektif untuk mengkritik gitu kan. Makanya hilangin benci lu, hilangin gak suka lu, baru lu mengkritik. Gue jamin lu bisa subjektif. Gue yakin ya, ketika gue berargumen seperti ini pasti banyak yang bilang, halah lokal pret. Hei Ujang, stop mengkategorikan lokal pret lah apalah gitu kan ya. Menurut gue Hafner main bagus loh, berapa kali dia nutup celah pemain lain, dia juga lakuin beberapa penyelamatan buat timnas Indonesia, interceptnya juga bagus, dia juga beberapa kali lakuin pelanggaran agar determinasi Jepang itu berhenti ya, biar bisa napas lah teman-teman yang lain gitu kan. Apakah sekarang gue menjadi penyepong naturalisasi? Orang-orang gila memang yang memecah dan mengadu domba dan membeda-bedakan pemain. Gue pengen ngasih tahu kenapa gue bikin video yang kayak gini. Ya karena gue berharap minoritas orang-orang yang cuman ngomong berlindung asal boleh mengkritik bisa sedikit punya knowledge ya. Ya gue pribadi bodo amat lu mau pengamat sepak bola 20 tahun di Indonesia kayak apa, kayak kalau yang lu ucapin subjektif dan malah bikin kegaduhan, ya lu nggak pantas lah dukung timnas gitu kan, apalagi terkesan merendahkan pemain yang sudah berjuang. Oke, ada juga argumen yang bilang pemain harus siap dikritik. Hey, lu juga ketika mengkritik di ruang publik, termasuk gue pribadi, juga harus siap dikritik balik atas statement yang lu buat. Apakah sampai sini paham? Sebenarnya tidak ada yang melarang untuk mengkritik, tapi pakailah kata-kata yang tidak merendahkan dan menjatuhkan dan memecah belah untuk mengkritik. Dan gue juga berharap supporter yang benar-benar bisa mensupport timnas jangan diem aja. Kita lawan mereka yang cuma bisa menghujat dan memecah belah. Timnas kita sudah berkembang ke arah yang sangat baik. Gue pribadi nggak rela perkembangan timnas terganggu, apalagi kita harus memulai dari awal lagi. Kita harus buktikan bahwa lebih banyak supporter yang baik di Indonesia ketimbang orang-orang toksik. Lebih banyak supporter yang bisa menghargai perjuangan pemainnya ketimbang hanya bisa menuntut kemenangan tanpa punya pemahaman.